Siti Blitar Channel. Channel aku. Cenil. Channel. Apa gawe channel? Channel. CH. Channel. Channel apa ya channel toh? Iki mau tak pasang Mas. Siti Blitar Channel. Nah, bisa ini yang menentukan nanti bentuknya. Saya kebetulan kita punya yang model ini aja. Jangan pengen saya model model ya. Nyambung ya Mbak. Oh, Siti Blitar Channel. Nggih. Aku penting gajian, Nak. Penting gajian. Sudah di mana tesnya? Sudah gajian aku. Udah lah, monetis sudah. Udah lama berarti Mbak? Iya, enggak 1 tahun, Mas. 5.000. 1 tahun lihat videoku masih 1 tahun. Kuwi 5.000 tenanan untuk tuku. Yeh, tuku ya nggak bisa toh. Iso lah. Ya, saya teman ya Mbak. Kan aku nganu, aku original lah niku. Aku nggak beli-belian. Iya. Soalnya Saya bakso. ini aku jangan aku soalnya aku sekarang sibuk. Terus sepenting pokoknya munggah nggak pernah 2 hari ngedit. yang lalu baru jenengan upload. Oke. Jangan ngedit lagi. Udah tak unggah nih. Penggahnya langsung tak panjang nih tak unggah. Ngedit tetap motong-motong. Iya. Original ya. Jadi original, soalnya mboten nonton waktu. Kadangnya wis kadung munggahne arep munggahne nah wis lali kok. Kadang dalu sudah capek wis leren keburu wis. Bon, Boleh difoto. terus dipoto. Mau api lah kan anakku ora ndelok kono mau. Ya mari Oh, kerja. iya, bukan di Oh, video. nanti video nih. Iki mie apa ini tadi? Mie instan. Oh, mie mentah. Mau api Wes ya. Ayo di video kono. Video ini mau motong lagi nih. Iki mau wis video iki mau. Motong lagi. Masih itu nah. Bikin ini mie mentah. Nah, ini ditepung ya, thank you, makasih. Tambah subscribe, komen mas. Aku punya channel soalnya tapi gak aku. Gak melaku. Loh, aku mesti nganu mas, aku live koncoku oke, ini pada saling subscribe. Oh. Aku live, aku koncoku ning ngisor akeh. Koncoku akeh cah Hongkongan dhisik belajar yo ngono ki. Aku lah moro tak ngono nih. Terus pada moro terus paling kenalan, saling subscribe. Jadi koncoku kenal, oke Kediri kene koncoku. Kuwi Marwah kuwi, pegawai Marwah kuwi yo. Kenal aku kuwi. Mas Didik Channel kuwi duwe channel ya. Mas Didik Channel. Oh, potongan itu. Monggo dibawa HP-nya. Wis iki mengopo iki mau? Iya. Bu Alfia. Yang melu ayam goreng ya? Wah, ada situ Pak. Mau itu. Ayam goreng ya? Jadi Oh, gede ya mesine ya. Tuku cilik napa iso? Backpacking. Sekolah di sini. Sinau dhisik iki, arep belajar. Biar nggak ke Hongkong lagi, belajar mie ayam di sini. Sekolah sih. ngalahin mie apa super mie. Iya. Jadi kan bisa atau bahkan jenengan bisa bikin ini Mas, bikin pakai obat, yaitu namanya garam kali itu. Nah, ya. Mungkin kayak jenengan bikin bekal itu kan juga pakai aneh, sewo kayak MC kan ada STTP juga ada ya begini. Sama pakai obat apa? Namanya obat kental. Enggak sama sekali enggak. Ada kurang. Biasa, bukan borak. Borak itu satu jenis dari beberapa sekian banyak obat. Borak itu salah satunya. Yang kedua itu ada kalau di pentol itu CMC namanya. Dia itu mengental sama kayak STTP. Pasta lah mas. Nah, Pasta sasetan. nah
Itu namanya itu tadi tiga itu, Negabora, STTP, atau CMC. Fungsinya itu lebih mengenyalkan. Lentur-lentur leo pentol, paham ya? Nah jadi kan nggak pakai tapi komposisinya pas, insya Allah ya begini juga. Belinya mas, belinya kan sasetan. Iya, ini pakai itu. Pakai itu. Nah ya itu jenisnya kayak itu. Ya itu pendengarannya juga sama dengan obatnya pentol, kan kayak gitu. Jenisnya tiga itu, paham ya? Fungsinya itu tadi, loh kenapa kok pentol dikasih? Katanya biar lebih kenyal, ya lebih keset. Nah kayak gitu juga, nah, fungsinya ke sana. Tapi sebetulnya nggak pakai obat, iya tapi dia jaraknya juga pendek. Yang saya contohnya gini lagi. Barang seperti yang kita beli di toko-toko itu ya. Terus apapun itu, minuman lah contohnya, teh nek sing asli mbak, supaya kan cepet, bener nggak? Iya, karena itu sehat, nggak pakai obat, betul ya. Tapi nek sing teh nek obatnya kan bisa setahun, itu wajar. Iya lah, sama sekarang maunya kemana? Paham ya? Kecuali yang saya bicarakan misalnya yang model kering. Nah kering kan depan lah, awetnya podo. Tapi lek gak pakai obat, yo podo, awetnya podo, soalnya berupannya kering. Paham ya? Nah itu nanti aplikasinya dengan kesana. Obat ini ku pakai macamnya nanti di sini dipelajari. Ya yang perlu saya tekankan di situ ada tadi, garam alkali adalah istilah lain namanya obat emi. Ya itu hukumnya tidak wajib dipakai. Tapi kalau sampean pengen seperti yang dijual-jual itu tetap pakai obat. Nah, tapi kalau sampean mungkin pengen konsumsi sendiri atau mungkin dijual dia punya nilai lebih seperti produksi Liminelo, dia itu bisa lebih kaya lagi, lebih besar lagi harganya karena tadi dia mengutamakan sehatnya. Karena sehat itu mahal, mungkin prinsipnya begitu. Jadi sama buat inovasi ke sana sendiri. Soalnya Liminelo sendiri saya makan itu gak enak. Wes jujurnya ngomong gak enak. Karena asli. Oh iya. Paham maksud saya? Barang-barang itu asli gak enak misalnya. Kerupuk ada ketika ini belum juga enak. Ngono kayak ya. Nah, kayak ngono enak itu memang. Itu kurang enak. Liminelo itu yuk itu. Karena dia memang mestinya menembaknya memang customer yang butuh sehat. Mengutamakan nilai sehatnya saja. Makanya dia tidak dipasarkan yang kemasan balu-baluan enggak, tapi dia kemasan di premium ke atas. Kemasannya juga bagus. Pasarannya di mall-mall atau di pasar tradisional modern. Di tradisional nggak ada. Gitu ya. Nanti dia bisa kesana juga bisa. Lanjut untuk bahan yang dapat ditambahkan. Ada padi itu bisa dari tapioka, maizena, yang lain juga bisa. Yang penting dia warnanya harus putih. Kecuali kalau Anda mau bikinnya mie berwarna, bisa. Yang lain mungkin sagu. Sagu kan ada yang putih, ada yang coklat. Ya, monggo, tidak masalah. Yang penting pokoknya butirannya dilembut dan mengotori dari bahan dasar dari minyak tersebut. Ya. Lanjut ada telur. Telur itu ternyata tidak wajib. Ya paham ya. Ternyata dari bahan itu saja juga bisa jadi mie. Nah kalau dikasih telur, justru kalau dikasih telur itu umurnya malah lebih pendek. Berarti kayak dok, umurnya tambah cepat. Ini posisi saya ngomong cepet ini ya, posisi di luar ya. Kecuali kalau di kulkas nyentang beda lagi. Kalau sama mau bikin mie satu pakai telur, satunya tidak pakai telur. Kalau boleh nang freezer kabeh, mau ditokno yo padha ae. Saya tak omong iku mau, ya sama dia mie enggak telur, siji mie telur, dites nang jowo. Tahannya berapa lama? Mie telur lebih cepat basi. Ya, bukan berarti makanya masalah kita itu oh nek gendong mesti enak, belum tentu kayak gitu. Paham ya? Ilmunya di sana. Bukan berarti spesial pakai telur tidak begitu. Kalau bikin produk seperti kayak roti, mie, cake, cookies itu tidak begitu ilmunya. Ya memang betul, mie banyak telur enak, iya betul. Tapi nanti dilihat dari umur simanya juga berkurang. Paham ya? Terutama mie tadi. Telurnya itu bisa dipakai mau telur apa saja silakan. Namanya tambahannya itu mau bebas, mau telur bebek, telur pitik, telur puyuh, telur cecek, telur boyo, monggo, tidak masalah. Maunya kayak apa? Rasanya beda. Ya kalau mungkin telur bebek itu kan dia lebih pekat mas ya, kuningnya lebih besar, lebih banyak daripada telur ayam. Nah kalau umumnya telur ayam itu karena apa? Mudah didapat. Gitu. Mudah jangan dipakai tidak apa-apa, tidak pun juga tidak apa-apa.
Telur ini fungsinya juga satu memberi warna. Dari kuningnya itu dia bisa berwarna kuning. Tapi kalau sama misalnya, oh saya mau bikinnya warnanya merah, berarti kuningnya dari telur itu tidak berfungsi. Kalah ambil warnanya yang sama kasih no itu. Paham ya? Lanjut, jum pengental sejenisnya kayak yang beli itu tadi, jum maizena, terus apa STTP, terus CMC, Bora itu termasuk itu. Berwarna. Nah, terus ada lagi emulsifier penyampur pelembut itu. Itu jarang didapat. Kalau pewarna biasa, jadi mau beli pewarna yang food grade boleh, yang ini ya untuk cake, untuk roti boleh pakai itu tidak masalah. Kalau nyaman misalnya susah, Pak aku nggak jus kesuwen bulunya kayak ya nggak apa-apa pakai pewarna biasa. Subur tuh mas maksudnya. Ya. Monggo kerso, tidak masalah. Cair. Nah, sumber cair. Terus yang terakhir adalah pengawet. Nah, pengawet itu juga mau beli boleh. Tapi sebelumnya, tak kasih tahu dulu, zaman tidak pakai istilah pengawet ini. Kalau jadinya memang perlakuannya sesuai, itu mungkin lebih pas daripada kita mengandalkan obat pengawet. Contohnya begini cara mengerjakannya. Karena masih produksi meter. Biasanya dakulan ini sampai belinya jam berapa? Bukanya jam berapa? Saya buka jam 11. Buka jam 11. Belinya mie? Belinya mie kadang kemarinnya Kemarin, jadinya simpen di kulkas. di freezer. Nah, freezer kan, itu betul. Memang begitu. Yang jual pun mie ya begitu caranya. Jadi dia mari produksi mie dari tepung ya, jual dari mie, jebret ditimbang. Bener ya? Bu kiloan, apa terserah. Bungkus di plastik diletakkan nang freezer. Nah, misalnya besok pagi itu, kemarin belinya berupa batu atau sudah untean? Aku baru terus belinya soalnya pesan. Nah ya, zaman beli baru itu di orangnya, Ya. beli berupa batu atau untean? Untean. Nah, nek untean ya biasanya dari sini naik ijek sisa ya si dodol ya ngomong si dodol mie. Dari freezer ini ditaruh di bawah dulu sampai batunya hilang, baru keluar. Jadinya datang ini sudah suhu normal. Nek dodolannya gini stoknya pasti enak. Nek pasarnya sama tahun langsung didoli. Tapi lagi memang disimpan di situ dan sisa baru keluarnya begitu. Dengan pulang itu juga begitu. Freezer keluar baru bikin. Bener kan? Pengetahuannya bukan juga sesuai dengan misalnya pasarannya. Oh di Senin aku biasanya tak 10 porsi, 100 porsi lagi. Sama kan yang aku masih ya 100-an kalau bilang gitu toh. Sisanya kan tetap di situ. Nah, kalau ini posnya kayak gitu. Itu sudah mengawet kalau saya ngomong. Jadi sirkulasi jaringan itu sudah mengupayakan supaya customer saya itu makannya tidak barang expired, bener ya? Ya paham ya. Jadi sama maksud saya itu tidak usah mengandalkan pengawet. Pengawet freezer ya. Nah, nanti freezer itu tadi. Jadi sirkulasi itu tadi itu kita sudah mengupayakan pengawet. Nah, masuk pengen awet sampai saya kira toh. Wong sampean gawe mie kering misalnya, kayak mie menelo, Indomie, terus apa? Mie sedah kayak gitu. Itu bisa bertahan karena apa? Wujudnya kan kering. Lho barang kering kan awet toh, Bos. Kecuali mie basah. Nah, mie basah kayak jual di pasar-pasar gitu. Nah, dia punya pengaruh sebetulnya apa toh? Putihnya gak payu. Mungkin gitu ya. Nah, nek putih gak payu sebetulnya kan bisa diupayakan tadi. Dimenang di serse, mau menit didol naik. Namun nah mungkin gak payu di suwe gak payu mungkin ngono ya. Alasannya kan iso wae. Nah, kecuali kayak roti Bu, mungkin aku masih menyarankan roti, bolu, ini jadi iso. Soalnya kan barang-barang ini ora koyo mie. Kalau mie itu model kayak kita itu orang jajan. Betul. Tapi kalau roti kayak gitu kan yang ganti hajatan, kan gak tubuh. Bener ya? Nah, dia itu kan kudu ngatur oh piye ya supaya saya gak payu meneh cek awet. Nah, itu masih istilahnya itu masih dalam kewajaran dibutuhkan. Tapi kalau mie ini saya kira mungkin koyok nggak dibutuhkan gitu modelnya. Nah menurut saya pribadi. Tapi nanti dengan terserah mau pakai yang monggo nggak monggo. Cuman kalau saya tadi itu sirkulasi dengan itu istilahnya vivo istilah kalau di kami itu dengan sudah mengupayakan pengawetan secara alami. Sirkulasi ini dengan atur dewi itu berarti kan sudah paham ya. Dari sini ada yang tanya kan?
Kalau tidak ada, lanjut ke tepung terigu. Tepung terigu dari Bogasari ya. Dan tadi yang kita pakai untuk bikin mie adalah terigu protein tinggi. Paham ya? Mereknya Cakra Kembar. Ya. Cakra Kembar. Nah, Cakra Kembar itu kemasannya nggak melulu yang digambar itu, Mbak Siti. Itu kalau gambar gitu itu biasanya kemasannya yang ada di mall, di Indomaret, di Alfamart, pokoknya pasar-pasar modern. Paham ya? Kalau jenengan belinya di pasar-pasar Ponggok misalnya, itu kemasannya bening, tapi tetap tulisannya ada Cakra Kembar, bening tapi ketok kabeh, terigune ning jero ketok kabeh. Paham ya? Terus ada lagi kemasan yang 25 kilo atau 1 sak. Nah, 1 sak ini yang saya sarankan kalau jenengan pengen jadi anggota Bogasari, yang pertama. Yang kedua, kalau memang jenengan sudah banyak membutuhkan atau konsumsi terigunya. Misalnya produksinya sakit Mas ya. Produksinya sakit sama memang dituku wong-wong ini misalnya gitu ya. Sama jangan beli yang kemasan 1 kilo kan rugi. Maksudnya kan harganya jauh lebih murah daripada yang sak-sakan. Itu lebih murah jauhnya ya. Nah, nanti kan sama produksi kan jauh lebih banyak untungnya. Paham ya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua nanti bisa didaftarkan menjadi anggota Bogasari. Itu ya, itu yang kemasan sak-sakan. Ini yang Bogasarinya ya. Bukan yang Cakra Kembar ini. Loh, Cakra Kembar ya Bogasari. Oh. Cakra Kembar itu Bogasari juga. Nah, ngene ceritanya. Bogasari kuwi, Mbak. Bogasari ku pabrik Mbak ya? Nggih. Pabrik. Nah, pabrik kuwi gawe Cakra Kembar. Oh. Gawe segitiga. Gawe kunci biru. Oh, ada 3 gawe ini. lencana merah. Ini biasa kayak gorengan ngomong. Kunci biru ini biasanya untuk cake. Oh, kunci biru untuk cake. Nah, ini untuk jajanan pasar biasanya. Nah, ini untuk mie atau roti. Cakra Kembar, mie atau roti. Paham ya? Ini Bogasari kabeh. Jadi Bogasari ini duwe segitiga untuk apa jajanan? Jajanan. Oh. Itu ya. Itu jadi itu. Bogasari itu bukan merek tapi pabrik. Yang kunci biru untuk apa? Bisa untuk apa? Oh, untuk bolu. Nah, bolu. Oh, tak belajar soalnya. Ya. Itu ya Mas ya. Jadi nanti mie, berarti mie itu juga iki. Cakra Kembar. Mie dan roti. Paham ya? Jangan salah terigunya. Nanti kalau sama salah terigunya ya jadinya ya kurang maksimal. Paham ya? Lanjut dibuka lagi. Selanjutnya adalah cara penyimpanan air. Nah, sekarang membahas air. Tadi sudah saya sampaikan sedikit masalah air. Ya. Air tadi fungsinya membasahi tepung terigu sehingga mudah melekat. Air Mbak. Air. Nilai tambah tepung terigu Bogasari. Air. Penyimpanan tepung terigu. Nah, Air itu fungsinya membasahi tepung terigu sehingga mudah melekat menjadi adonan. Betul, dia reaksi antara tepung dengan bahan yang lainnya. Iya. Lihat fungsinya itu di situ saja. Sehingga jenengan bisa aplikasikan air itu berupa tadi yang saya masuk, bisa air jus, air apa saja bisa dimasukkan ke sana. Ya. Gitu ya. Untuk inovasi jenengan mau bikin atau produksi mie aneka mie. bisa dimasukkan. Lanjut ada garam. Garam itu meningkatkan konsistensi adonan, memberi rasa ya. Fungsinya cuma di situ aja. Dengan berarti nanti bisa menginovasi lagi. Oh, nek rasanya gurih ya garam. Tapi pengen rasa yang lain, masih mas stroberi, buah naga, itu enggak apa-apa. Dibuat jajannya anak kecil-kecil maksud saya Mas. Nah, itu kan bisa. Anak kecil-kecil itu jangan sewu ya. Ketokane jajannya sewu ya. Bola balik. Bola balik. Lan nggih kula niku ruame cacili-cili. Masih bakul bakso ya. Kula kan minum-minuman dadi anak-anak kecil. Yang sewu ya, ini aku cerita saja. Enggak tahu dengan nanti bisa membandingkan. Sebelah saya itu bakul pentol. Bakul pentol. Bikin pentolnya itu ya sakinya. Cilok. Ya. Nggih kula dereng saged damel cilok. Panggate kok Ini cilok. saya ngomongnya bukan ciloknya, tapi Oke. asli pentol. Asli pentol. Nah, rasanya emang kayak pentol tenang gitu, kayak cilok. Cilok kerikil ya. Cilok kerikil.
Itu bukan cilok, bukan. Bukan. Oh, Ini kental. Mas. Oke. Ku gawene Mas bakso. Kuwi gak tau kan, mesti mulai ke kosongan. Budale jam 11 jam 12 udah pulang. Heeh. Cepet apa? Anaknya loro kuliah kabeh, Mas. Weh, Yang saya sepeda motor barang yang saya gak sing biasa, gede-gede. lah nggih wong bakul cilok. Pentol. Pentol. Itu dodole ya kan ngerti aku dodole. Nah saat aku ya di sekolah gitu. Nggih. Tapi kadang ada yang dibungkusi, berarti kan ada yang pesan. Kayak gitu loh. Tak takon ini kenapa gak dodol bakso? Ribet bakso. Dodol pentol itu tuh kecap. Kira ngono ya. Lah kenapa sih rame gini ku oleh bakso? Oh iya, bakso kan cek butuh nyediain sayurnya, gitu ya. Terus bangkurin dan lain sebagainya kayak gitu toh. Cek ngerti gitu loh. Jadi pentolnya jadi benar kayak kuah gitu aja. Terus sampai bumbu di saus dan lain sebagainya. Jadi katanya lebih suka bakso pentol daripada bakso bakso. Dulunya bakso bakso loh dia. Oh. Betulan. Lah gini kalau ramene mekor pentol terus kasih kuah gitu. Ngono tok. Pentol kasih kuah dingin itu kalau si sumai sama tahu wis enggak. Belinya minimal enak paling ya 2000 lah. Minimal. Wong beli mie ayam lho, tas mulai budak balen nes. Oh gitu, kita sentuh aja kata yang pengen beli pentol kan minimal bagi si perut 5.000. Iya toh, biasanya kan gitu. Ini jajanan nih, ya. Jajanan. Lanjut untuk garam kali. Nah ini fungsinya garam kali tadi obat nyami. Ya, tadi saya bilang itu namanya obat itu berarti menambah berarti memberi tambah. Yang pertama menguatkan struktur, menguatkan. Kata dasarnya kuat, membean berarti menambah lebih kuat struktur proteinnya, gitu ya. Lanjut mengubah sifat pati atau mengubah sifat warna. Makin besar jumlah yang digunakan, semakin kenyal, Mas. Jadi obat ini, obat awak dhewe iki, omong ini jeneng overdosis. Nah, sama, aku pengen lebih kenyal lagi, kayak ini tambahin, buat tambahin mana. Dia kenyalnya kenapa mencurigakan ke karet lagi. Paham ya? Nek kakean obat. Nah, warnanya nanti juga gitu, warnanya dia lebih ngejreng. Warnanya lebih ngejreng. Terus baunya juga gitu, nanti baunya lebih kayak pesing. Aromanya itu kayak pesing gitu. Nah, itu fungsi-fungsi dari obat-obat yang kita pakai ya. Contohnya di situ adalah ada NA2. Nah, ini jenis-jenisnya, Mas. Banyak jenisnya di situ obat yang kita pakai di pasaran itu ya. Sodium karbonat Na2CO3, kalium karbonat K2CO3, soda api atau NaOH, STTP, DSP, CMC. Banyak. Jadi mie harus ada ini Mas. Bukan. Contoh saja. Ini apa tadi saya ngomong? Sing garam ya, mari. Kali. Garam ini apa? Ganti nih anu, bagian pengawet. Bukan. Garam kali tadi apa? Kamu buka lagi. Garam kali tadi apa? Obat. Obat ini. Ayo obat. Nah, obat ini. Ya. Dan yang mau bikin mie, mau pakai ini, ya nama. Tapi saya bilang namanya obat itu kan gitu. Nah, enggak dikasih obat enggak apa-apa. Ya. Kalau sampai mau jualan mie sehat, ya nggak usah pakai obat. Tapi kalau yang dijual umumnya kayak yang di Sembah itu ya tetap pakai obat itu. Dia lebih mau mono penyalin dia lebih. Iya, kemarin tuh lembek yang pertama saya pesan, terus kedua itu kan tak telepon, Pak itu kok lembek, besoknya lah jadi kenyal bagus loh. Jadi tambah apa itu? Ya mungkin dia tambah ini obatnya tambah bisa juga. Ini ya. Nah, untuk penjelasannya garam-garam alkali atau obat mie itu ya. Semua obat mie itu fungsinya sama seperti yang di depan tadi yang disampaikan di atas itu. Nah, fungsinya sama semua. Jenisnya apa ya kuwi fungsinya. Paham maksud saya ya? Fungsinya itu semua. Dan sampai ketepaan misalnya ketemu soda api, ya pakai Na2. Fungsinya lebih ke mana dia? Dia memberi warna yang lebih cerah. Nah, STP itu biasanya lebih kenyal, lebih lebih molor, lebih motot itu lebih kuat daripada yang lain. Kayak gitu ya. Jadi setiap obat mie itu dia sudah punya fungsi keseluruhan fungsi dari obat mie, tapi dia punya ciri khusus kemana dia mau memberikan kelebihan. Ya, bisa memberi warnanya yang lebih, bisa memberi rasa yang lebih kenyal, bisa lebih memototnya, itu semuanya di obat mie. Cenderungnya mau kemana? Paham saya di sini? Ada yang bingung? Bingung? Enggak. Paham ya Mas ya?
Hanya Mas ada obat miru. Belinya di mana ini? Belinya di toko bahan kimia atau di bahan kue ada. Belinya ya tumbas sekarang kali orang. Bukan. Saya tidak akan tahu orang kayak gitu. Makanya saya bilang tadi, garam ini nama lainnya ya. Nah, saya tahu ya nggak apa tahu. Ini nama lainnya obat temi. Mana jenenge apa? Air abu. Mana soda api. Nek ngarani ngono kuwi Mas. Nek ngarani wong-wong. Lah sampean ngomongin nek jareku mending kesini. Ini lebih umum. Obat nih. Nah, timbangannya iki biasanya si siapa Air ini abu. orang atau Nggak ngerti UKM air yang abu. sudah mangkat. Terutama yang dipakai dia itu adalah NaOH. Makanya dia ngomong, emang dia betul. Ame sudah dia air abu. Air kapur ya ngomong ini jadi tapi butuh air kapur yang kita maksud apa di ini bukan. Tapi obat ini, maksud saya. Dan sama jadi mending dia ngomongin. Obat mie. Toko-tokone yo paham, ya. Nah, cuman kok sampean obat mie itu mau sampean oleh apa? Baru. Mau yang itu tadi disebutkan ya. STTP, CMC, DSP, apa terserah. Cuma tinggal obat mie. Nah, paham maksudku ya? Nanti ke sana itu. DSP itu di buku itu ada. DSP, CMC, STTP, NH2 dan sebagainya. Berarti obat mie itu ada 3. Bukan 3, itu banyak sih. Maksudnya di pasaran. 1, 2, 3. Oh di pasaran, pasaran sebenarnya ada, cuma umumnya di tiap kota beda-beda. Kalau di sini di Kediri banyaknya ini tidak ada ini. Blitar apa? Apa itu? No, cuma ini STTP. Di Kediri loh ya, boleh yang Blitar mana? Maksud saya gini, jadinya saya dapatnya itu misalnya, aku gak oleh nanggone Blitar kan, naik AB, Pak, NRI yang di buku. Misalnya apa di buku itu? DST, Apa nih? sodium juga, Nah. soda api. Nah, NR sama NaO enggak? Ya sih dibeli ya gak apa-apa. Paham maksudku lah? Oleh blitar, berarti sama ya? Nah misalnya nang Blitar kayak enak iya, kan Iya. kamu ngomong ini mau obat TB itu sama nakal macamnya, paham ya? Iya. Buku itu. Nah, sama yang tahu ini obat TB itu aslinya fungsinya di atas mau disebutkan, wes ya? Iya. Biar sama kita nih ngomong. Lah, tiap obat itu punya istilahnya punya kelebihan masing-masing, ya. Tapi fungsinya podo BKB kuwi. Contoh misalnya, ada yang ulang lagi. Sama tahu obat tinggal lu. Ya. Obat sakit kepala apa aja? Ada paramek, ada dikogen, betul kan? Fungsinya kan sama, meredakan sakit kepala. Tapi sama cocok yang mana? Kan beda-beda. Saya cocoknya putret, jadi mungkin paramek, mungkin dikogen. Di pasaran itu obat Di mana lagi? Ke bawah. praktek di bawah sekarang. Oh, sekarang praktek ke bawah. Iya.